Amor Fati, cintai takdirmu. Untuk J yang ingin berhenti dari pekerjaan pertamanya. Sudah sampai rumah atau masih minum sendirian? Malam ini sepertinya kamu butuh minum. Namun, jangan minum terlalu banyak, jangan mabuk. Bukankah besok kamu masih harus berangkat kerja pagi-pagi? Aku masih merasa tidak enak karena tidak bisa memberi nasihat yang ingin kamu dengar. Padahal, kamu pasti sudah susah payah menemuiku hari ini. Lalu, aku menemukan alamat email lamamu saat kuliah dulu. Kamu pasti merasa lebih baik berhenti bekerja, kan? Perusahaan yang kamu masuki setelah merelakan seluruh masa emas kehidupan kampus ternyata sama sekali tidak sesuai dengan harapanmu. Sementara itu, senior B yang bekerja di perusahaan lain mengatakan bahwa perusahaannya sangat bagus, sampai-sampai ia selalu mengelus-elus meja kerjanya sebelum pulang karena merasa seperti mimpi bisa bekerja di tempat itu, meskipun diejek teman-teman sekantornya. Seandainya waktu bisa diulang, kamu mungkin akan merasa lebih baik jika bekerja di tempat itu. Masih terngiang jelas pertanyaan terakhirmu yang penuh kesungguhan. Prof, tidak ada salahnya kan kalau baru sekarang mengejar kembali impian masa kecil, terlepas dari apapun yang orang lain katakan, sebelum benar-benar terlambat? Kamu menatapku lekat-lekat saat mengajukan pertanyaan ini. Namun, sorot matamu bukan meminta jawaban, melainkan memelas memohon persetujuan. Aku bisa merasakannya. Raut wajahmu menunjukkan keyakinan bahwa aku bisa menyemangati dengan menyenangkan lebih dari siapapun karena aku sudah melewati beragam jalur kehidupan. Sorot matamu mengatakan bahwa aku pasti bisa menularkan keberanian pada hati yang goyah di persimpangan yang mengkhawatirkan ini karena aku adalah dosen pembimbingmu dan kita sudah meluangkan banyak waktu bersama. Meski demikian, aku tidak bisa mengucapkan sepatah kata, cobalah seperti biasanya. Dan hal itu masih mengganggu pikiranku. Mungkin karena itulah aku menulis email ini. Aku ingin menjelaskan padamu kenapa aku tidak bisa mendukungmu dengan sukacita. Hal yang paling kutakutkan adalah kenapa impian masa kecil itu tiba-tiba memperluas wilayahnya di dalam pikiranmu di titik ini, masa di mana sebenarnya kamu beradaptasi dengan tempat kerja pertamamu. Aku hanya ingin kamu bercermin terlebih dahulu sebelum berbicara soal impian. Apakah makhluk bernama impian itu bukan pengganggu yang menghalangi kehidupanmu yang pelik dan bukan sekedar dalih untuk melarikan diri dari kenyataan yang melelahkan? Kenapa kamu mau berhenti bekerja? Cobalah lihat dirimu secara lebih objektif. Apakah kamu lelah karena pekerjaan yang terlalu banyak? Apakah pekerjaan itu tidak sesuai dengan bakatmu? Apakah kamu kurang mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan? Apakah sistem di kantor tidak masuk akal? Apakah suasana di kantor tidak menyenangkan? Apakah ada beberapa teman atau atasan yang membuatmu tidak betah? Apakah karena posisimu tidak aman? Atau karena standar gaji dan fasilitasnya terlalu rendah? Sekarang, aku akan bertanya sekali lagi. Benarkah kamu ingin berhenti kerja untuk mengejar kembali impian masa kecil sebelum benar-benar terlambat? Atau karena beberapa alasan yang kusebutkan di atas, tetapi memanfaatkan kisah tentang mimpi untuk merasionalisasi dirimu sendiri? Kalau kamu berhenti bekerja karena alasan yang kedua, maka hal itu sungguh menyedihkan. Menyedihkan bagi orang yang percaya padamu dan bagi dirimu sendiri. Sebab kata mimpi tidak digunakan untuk saat seperti itu. Jangan salah paham. Aku tidak berkata seperti ini untuk menahanmu di perusahaan itu. Bukan pula untuk memberi saran semacam, setidaknya bertahanlah selama setahun. Aku tidak berada di pihak bosmu, aku di pihakmu. Aku hanya ingin kamu melihat dirimu secara lebih objektif. Aku hanya berharap kamu membuat keputusan tentang alasanmu untuk mengundurkan diri setelah berpikir dengan kepala dingin. Setelah melihat dirimu sendiri dengan kata-kata yang tajam dan jelas. Bukan dengan kata-kata yang samar meskipun indah seperti mimpi. Dengan demikian, kamu bisa membuat pilihan tanpa penyesalan. Pada akhirnya, kamu bisa melangkah dengan tegap tanpa menengok ke belakang setelah keluar dari kerja. Walaupun kejam, aku harus mengatakan hal ini terlebih dahulu. Kita memang bekerja untuk berbahagia. Tetapi pada dasarnya, organisasi bukanlah sesuatu yang bisa membahagiakan manusia.
individu dan organisasi bertentangan secara hakiki. Kegelisahanmu sangat alami dan lumrah. Kamu tidak sendirian. Bekerja tidak semanis romansa yang dibayangkan mereka yang baru mau memasuki dunia kerja, sebab perbedaan sekolah dan bekerja bagaikan langit dan bumi. Yang satu memerlukan uang, yang satunya lagi adalah tempat untuk mendapatkan uang. Tentu saja keduanya berbeda. Dan oleh karena itu, banyak lulusan baru yang kesulitan beradaptasi dengan perusahaan. Setiap hari mereka harus berangkat lebih pagi dan lembur hingga larut malam. Hubungan antar individu pun tidak sama dengan di sekolah, hanya berkembang sebatas atasan dan bawahan dengan fokus pekerjaan. Karyawan baru tentu saja berada di tingkat paling dasar rantai makanan hubungan antar manusia itu. Karyawan baru tidak bisa berkutik untuk sementara waktu. Aku ingat kamu cukup pandai di kampus dan diterima di tempat kerja dengan nilai bagus. Semua orang terlebih dirimu sendiri tentu punya harapan yang besar. Karena itu, komentar, "Jeh, tempat ini sangat bagus loh," mungkin terdengar sangat menghina. Tidak ada yang berbicara seperti itu kepadamu di kampus, kan? Kamu pasti merasa sangat diremehkan kalau kamu berpikir bahwa dengan kualitas yang kamu miliki, ada banyak perusahaan yang menginginkanmu. Bahkan perusahaan internasional sekalipun, kamu tentu merasa tidak ada alasan untuk tetap berada di sini, apalagi kalau diperlakukan seperti ini. Kepala sekolah dan kepala perusahaan sedikit berbeda karena sekolah adalah tempat yang memerlukan pengetahuan, sedangkan dunia kerja membutuhkan praktik. Pengetahuan yang dipelajari di sekolah adalah huruf-huruf yang terkurung di dalam kertas, sedangkan tugas yang harus dikerjakan di perusahaan adalah kenyataan yang mengeksploitasi hidup dan mengguncang perasaan. Oleh karena itu, keputusan yang pertama kali kamu rasakan dalam pekerjaan adalah sebuah keniscayaan. Tidak perlu terlalu kecewa karena kamu bisa belajar dan bertumbuh mulai dari sekarang. Belajar dan bertumbuh adalah hal yang sangat penting, bukan dalam arti agar kamu lebih cepat menjadi orang yang diakui di perusahaan dengan bekerja lebih baik. Sudah kubilang, aku berada di pihakmu, bukan di pihak bosmu. Kata kuncinya di sini adalah kamu berkembang, bahwa kamu sedikit demi sedikit tumbuh menjadi pribadi yang matang dan ahli di tempat kerja yang notabene merupakan setengah dari lahan yang dibentangkan oleh kehidupan. Itulah intinya, bukan uang, jabatan, atau pengakuan yang benar-benar bisa membahagiakanmu dan membuatmu puas, melainkan perkembangan dirimu sendiri. Berkembang adalah kata yang penting, sama pentingnya dengan ada. Jadi, saat kamu memutuskan untuk berhenti bekerja, alangkah baiknya jika kamu pertimbangkan apa dan seberapa besar hal yang bisa kamu pelajari di tempat itu daripada hanya mengeluh soal perusahaan. Itulah standar paling penting. Kamu berhenti bekerja bukan saat sudah tidak tahan lagi dengan perusahaan, melainkan saat visi pertumbuhan dirimu mulai meredup. Dengan demikian, kalau masalahnya adalah tugas atau hubungan antar personal atau fasilitas, maka bertahanlah sejenak, asalkan masih ada hal yang perlu dipelajari di tempat itu. Bentuklah dirimu sedikit lebih sedikit bernilai dan setidaknya memperoleh kesadaran kecil. Namun, jika menurutmu kamu sudah tidak bisa maju lagi di tempat itu, maka putuskan dengan tegas. Meskipun pekerjaan itu kamu sukai, cukup santai, dan bergaji tinggi. Perusahaan memang sosok seraka yang menuntut pengabdian sebesar-besarnya dari para anggotanya. Meski demikian, ia bukan monster bermata satu yang mengisap dan memeras karyawannya hingga ke tulang sumsum. Pada dasarnya, perusahaan juga ingin kamu bahagia. Teori manajemen mengungkapkan bahwa sebuah organisasi dikatakan sukses jika dan hanya jika anggotanya bahagia. Tentu saja, alasan utamanya adalah demi meningkatkan pencapaian manajemen, bukan karena mencintai karyawannya, terutama karena tempat kerja adalah bagian hidup yang sama pentingnya seperti keluarga. Jika dikurangi waktu tidur, waktu yang kita habiskan di tempat kerja sebenarnya jauh lebih lama daripada waktu kita di rumah. Itulah sebabnya mengapa tempat kerja menjadi lahan terpenting dalam perkembangan hidupmu. Bertindaklah bijaksana. Gunakan perusahaan sebagai sarana untuk berkembang, bukan sekadar alat untuk mencari nafkah. Ketika kamu dinyatakan lulus dari kampus dan telah menyelesaikan masa training sebagai karyawan baru, pikirkan impian yang pernah kamu miliki. Ingatlah pencapaian terbaik yang ingin kamu wujudkan di tempat kamu bekerja.
Jika menurutmu hal itu memungkinkan, bersabarlah menghadapi segala kesulitan. Namun, jika kamu menilai tempat itu tidak bisa memenuhi niatan awalmu, ajukan surat pengunduran diri dengan gagah. Setelah itu, kamu baru bisa bicara tentang impian masa kecilmu. Ketika hari itu tiba, ketika kamu sudah bisa membicarakan mimpimu dengan penuh keyakinan, temui aku. Aku pasti akan mendukungmu. Aku pasti akan memberikan yang terbaik untukmu. Aku tahu kamu mampu menjadi jauh lebih besar daripada sekarang. Selamat tidur. Walaupun hari ini minum terlalu banyak, kuharap besok pagi kamu bisa berkerangkat kerja dengan pikiran jernih. Juga hatimu dan impianmu. Rando Kim.